Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 24 April 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8-15 yang berbicara mengenai Stefanus yang sungguh nampak hikmatnya dan mereka orang-orang yang menghukumnya tidak sanggup melawannya. Setelah dihasut oleh banyak orang tua-tua, maka Stefanus diseret di hadapan mahkamah agama. Namun Stefanus tidak pernah mundur dan muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Sedangkan dalam bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 22-29 berbicara mengenai ajaran Yesus. Diharapkan para murid yang mencarinya mencari makanan yang tidak akan dapat binasa, yakni percaya akan Yesus sebagai Mesias yang terjanji. Orang diminta percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita seringkali senang, bangga, gembira ketika banyak orang datang ke gereja atau mungkin ke gua-gua Maria, tempat-tempat doa. Banyak orang dan kita senang. Menjadi pertanyaan bagi kita, untuk apa mereka ke gereja? Untuk apa mereka ke gua-gua Maria? Apakah bisa dipastikan mereka mencari Tuhan, atau dengan kata lain motivasinya sungguh amat murni? Dalam bacaan Injil kita mendengar orang berbondong-bondong mencari Yesus. Bahkan ketika Yesus pergi pun mereka mencari setelah pergandaan roti. Dan ketika menemukan Yesus, orang banyak bertanya, "Tuhan, bila mana Engkau tiba di sini?" Nampaknya mereka rindu untuk bertemu dengan Yesus. Soalnya adalah apa yang mereka pikirkan dengan mencari Yesus. Ketika mereka melihat Yesus bisa membuat mukjizat, pergandaan roti, orang-orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar, maka mereka mencari Yesus. Oleh karena itu mereka diingatkan oleh Yesus. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti dan menjadi kenyang." Itu semacam peringatan. Lalu ajakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang diberikan oleh anak manusia
kepadamu. Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ajakan Yesus untuk mengubah pola pikir, motivasi, agar mereka mencari yang ilahi. Dan rupa-rupanya ada pertobatan dengan bertanya, kalau begitu apa yang kami kerjakan yang dikehendaki oleh Allah? Hendaklah percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Saudara-saudaraku terkasih, nampak jelas orang-orang mencari Yesus pertama-tama hanya untuk kepentingan duniawi, menjadi kenyang, bisa sembuh, dan sebagainya. Kalau dirumuskan, yang dicari adalah Mesias duniawi. Mereka diingatkan oleh Yesus agar mengubah motivasinya, agar mereka sungguh-sungguh mencari Yesus karena Dialah Mesias terpilih, bukan hanya mencari mukjizat yang diadakan. Mencari Mesias yang sejati, yang membebaskan manusia dari belenggu dan perbudakan dosa. Konsekuensinya adalah orang harus percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah dan berpegang pada kehendaknya. Seperti yang dibuat oleh Stefanus, meskipun difitnah dan nanti akhirnya dihukum, ia tidak pernah mundur akan imannya. Nampak Allah menyertai dengan mukanya seperti rupa malaikat. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, motivasi apa ketika kita datang kepada Yesus, datang ke Ekaristi, berdoa dan macam-macam. Apakah hanya untuk kepentingan duniawi? Seperti orang-orang yang mencari Yesus, mereka hanya terpikat oleh tindakan Yesus. Tanda-tanda itu tidak dimengerti sebagai bentuk Dialah utusan Allah. Kita lihat nanti pada bab 6 Injil Yohanes, apa yang terjadi ketika Yesus mengatakan, hendaklah orang makan tubuhku. Satu persatu murid meninggalkan Yesus karena mereka atau harapan mereka, cita-cita mereka, motivasi mereka ternyata salah. Kecuali para murid yang tetap setia kepada Yesus. Oleh karena itu, mari kita renungkan sebentar motivasi kita untuk mengikuti Yesus. Apakah kita mencari makanan yang tidak akan dapat binasa, yakni percaya kepada Yesus? Ataukah kita masih berada taraf di dalam mencari makanan duniawi yang bisa habis, yang bisa membuat kita lapar lagi, tetapi makanan yang sebenarnya tidak akan pernah membuat kita lapar, karena Dialah roti hidup yang sejati. Semoga kita mampu hidup dengan senantiasa mencari makanan yang tidak bisa binasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan putra-Mu sebagai jaminan hidup keselamatan kami. Namun tak jarang banyak umat-Mu yang masih mencari roti duniawi. Semoga mereka semua dan kami semua Kau sadarkan bahwa kami harus mencari roti ilahi, yakni percaya
akan pekerjaan yang dikehendaki Allah, yakni percaya kepada Dia yang telah Engkau utus, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Percaya berarti saya menyerahkan hidup hanya kepadanya, dan kami selalu mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Bantu kami untuk tetap setia, agar akhirnya kami pun mempunyai motivasi yang murni untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, bantu umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Engkau selalu merawatnya, melindunginya, menjaga dari segala penyakit. Dan juga umat-Mu yang punya beban berat agar Engkau ringankan, agar semakin memperoleh kesejahteraan. Mereka yang punya beban berat, Engkau angkat, yang punya persoalan, Engkau selesaikan. Dan yang mempunyai kesulitan ekonomi, Engkau bantu lewat sesamanya. Biarlah akhirnya banyak orang terus setia kepadamu, meskipun banyak tantangan, seperti Stefanus yang tidak menyerah dan akhirnya hanya pasrah kepadamu. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengingatkan dan menganjurkan agar tak peduli kepada protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan pakai sabun, pakai sanitizer, jauhi kerumunan, pola hidup sehat dan makanan yang sehat, dan booster kedua, agar kita benar-benar tangguh untuk melawan virus corona. Paroki akan mengadakan kursus evangeli pribadi pada bulan Juni. Diundang panjenengan yang tertarik, yang belum pernah ikut, untuk bisa menimba banyak masukan, pengetahuan, dan harapannya memperkuat masing-masing pribadi untuk berkarya di ladang Tuhan, menyumbangkan tenaga untuk perkembangan gereja. Silakan ikut KEP dan mendaftar kepada panitia agar semakin menambah wawasan iman. Tanggal 6 dan 7 seperti diumumkan ada aksi panggilan di paroki kita dalam rangka Minggu Panggilan. Kita sengaja mengambil seminggu setelah itu supaya biarawati leluasa untuk datang ke tempat kita. Akan hadir 8 kongregasi, 3 suster, 4 suster, 4 buder, 1 imam. Harapannya banyak yang mengenal hidup membiara, yang langsung ada suster-suster SDP atau PI, suster-suster CB, suster SFD, suster USF Semarang. Ada buder FIC, buder MTB, buder CSA, dan buder FICP, serta Romo MSF, Frater MSF. Akan menarik, maka silahkan orang tua mendorong anak-anak yang masih sekolah atau cucu-cucu mereka, cucu-cucunya, agar terlibat dalam aksi panggilan itu. Acaranya tanggal 6 sore, live-in di lingkungan-lingkungan. Orang tua hadir untuk tahu persis, supaya tidak melarang anak-anak, tapi mendorong anak-anak atau cucu untuk menjadi seorang biarawan dan biarawati. Minggu pagi misa bersama para biarawati, dan setelah itu dilanjutkan dengan acara untuk OMK, anak-anak sekolah, PIR, Semestinar, calon kuning pertama, untuk mengenal mereka dengan bertanya di masing-masing stand. Akan diputar slide-slide juga atau video. Ada permainan-permainan yang menarik untuk anak-anak. Maka silakan
didorong dengan mendaftarkan pada panitia atau kepada sekretariat paroki pun boleh didaftar terlebih dahulu. Harapannya ada yang terpanggil dari paroki kita. Mari kita support dengan dorongan kita kepada anak-anak. Saya masih mengucapkan terima kasih atas kepedulian panjenengan kepada gereja dengan dana, dengan tenaga, dan dengan doa. Masih ditunggu dananya untuk mengisi gedung pertemuan yang baru. Semoga dengan cara ini kita semakin berkontribusi untuk perkembangan gereja kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.